Kirik jam saya. Ini ujiannya wali ya. Wali nguji. Makanya mudah-mudahan kamu nggak kena ujian model begini-begini. Ujiannya yang gampang-gampang saja ya. Full. Itu jam buat saya ya. Ini kalau nggak kamu kasihkan, pendek umur kamu. Ada satu sepupu saya, insya Allah minal aulia, di Tuban sana sudah meninggal. Namanya Habib Alwi Ba'agil di Tuban. Meninggalnya karena dipukuli orang itu ya, dipukuli orang. Habib Alwi Ba'agil itu dalam keadaan lagi ada tamu di rumahnya, pengen ketemu seorang Habib, maka beliau pergi ke rumah Habibnya itu ngasih tahu, ada tamu di rumah saya pengen ketemu kamu. Dalam perjalanan itu ada orang gak dikenal, ya orang gak dikenal dan orang yang gak jelas gitu ya. Pokoknya lihat orang langsung dipukuli gitu. Jadi bukan memang nyasar, asal ngawur, lihat orang dipukuli. Kebetulan yang dipukuli ini orang yang soleh. Akhirnya beliau nggak melawan dan terkapar. Ya, ketika mau dibawa ke rumah sakit, ngomong sama ibunya, Bu, saya ikhlaskan orang yang mukuli saya, jangan diapa-apakan, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya beliau meninggal dunia. Dan Habib Alwi ini punya kebiasaan nggak pernah ngurusi duit. Jadi dalam hidup beliau itu duit adalah kertas. Jadi ngedum duit sama dengan ngedum kertas. Nah kalau kita duit adalah kertas tapi warnanya beda. Betul. Kalau ngedum warna merah sama yang warna agak hijau semu biru itu ya, biru laut itu kira-kira semangat yang mana? Yakin. Kalau bagi-bagi merah kan mikir-mikir ya. Kalau yang 2000-an kan lancar. Wah, 2000-an lancar. Karena kita melihat uang itu bukan kertas, tapi adalah nilai. Adalah nilai, bukan kertas lagi. Kalau Habib Alwi kertas. Jadi beli kacang, ya beli kacang satu bayarnya 1 juta. Pokoknya di kantongnya ada lembaran 10 kertas, jadi keluarganya gitu ya. Ada yang jualan kacang yang bingung, kacang Rp1.000 dibayar 1 juta. Pak, ya sudah, itu rezekimu. Gak ada sedikit pun di hatinya itu nilai buat kertas. Nah yang waras yang mana ini? Yang menganggap kertas punya nilai atau kertas adalah kertas? Ya, yang menganggap kertas adalah kertas biasanya dianggap gak waras. Yang menganggap kertas yang warna merah ada angkanya 100.000 itu adalah uang yang berharga, maka akhir zaman dianggap waras ya, dianggap seperti itu. Nah ini Habib Alwi ini alim dan suaranya merdu dan wali majdub. Pernah beliau jalan itu di Tuban, kemudian ada sekelompok Habib-habib muda gitu naik mobil mau berangkat ke Surabaya dari Tuban. Nah kebetulan Habib Alwi itu ngawe-ngawe gitu ya, mau bareng. Ini satu mobil pura-pura nggak lihat. Kenapa? Karena takut. Ini kalau Habibnya ikut ya, nanti kalau agak permintaannya majdub soalnya ya, permintaannya nggak pas, repot ini memperlakukan beliau ini. Sudah, tidak usah berhenti, jalan terus. Ya, subhanallah, begitu mobil sampai di Surabaya, itu Habib Alwinya sudah di situ. Dari situ. Dan ini banyak, peristiwanya banyak. Saya sendiri ngalami macam-macam. Nah, di antara apa yang pernah beliau ujikan ke saya, ketika ada haul Habib Ali Habsyi di Solo, datang. Kebetulan tidur di rumah paman saya. Biasanya di situ, di rumah paman saya. Nah, saya pas main ke rumah paman saya.
saya buka pintu, ya pintu rumah paman saya itu, rumahnya masih jauh di dalam, pintunya di luar. Begitu saya buka pintu, kelihatan ada Habib Alwi Bagil gitu ya. Saya langsung mau nutup lagi, ya daripada saya masuk ketemu Habibnya nanti saya dikerjain, ya lebih baik saya tak melarikan diri, karena Habibnya kalau ketemu saya bawaannya mau ngerjain. Nah. Subhanallah, Habibnya lihat langsung teriak, "Vol!" Ya, kena deh. Ya Habib, ya masuk saya. Waktu itu saya baru menikah. Ya tahun 2001 ya. Itu baru menikah. 2002 itu hall 2002. Saya menikah di hall ya. Dan tahun berikutnya hall ketemu Habib Alwi ini 2002. Nah, duduk sama saya. Terus lihat jam tangan yang saya pakai. Saya kan nggak pernah pakai jam tangan atau cincin-cincin, memang nggak suka. Tapi hari itu saya pakai jam tangan karena ini hadiah kado pernikahan dari seseorang yang sudah saya anggap seperti adik saya sendiri, sama keluarga saya dianggap adik gitu. Dan bukan orang mampu, nabung gitu terus dibelikan jam. Untuk menghargai saya pakai ya. Saya pakai. Habib Alwi ngelirik jam saya. Ini ujiannya wali ya. Wali nguji. Makanya mudah-mudahan kamu nggak kena ujian model begini-begini. Ujiannya yang gampang-gampang saja ya. Kalau perlu nggak pakai ujian. Ya lulus gitu aja ya. Subhanallah. Hol, itu jam buat saya ya. Ini kalau enggak kamu kasihkan pendek umur kamu. Urusannya umur ya. Saya copot. Silahkan Bib. Pakai. Terus ngajak berdiri. Ayo sini Vol. Coba lihat di cermin. Saya pakai jam ini pantas enggak? Padahal saya tahu nih Habib ini enggak pernah ngurusi jam. Wong duit itu kertas, jadi nggak pernah ngurus jam. Dilihat, bagus Bib. Ini jamnya asli atau palsu? Kalau palsu pendek umur kamu. Waduh, repot ini. Kalau palsu pendek umur. Maka saya jawab, asli merek itu Bib. Ojo keliru jawabnya ya. Asli merek itu. Jadi saya bertahan ben dawa umur gitu loh ya. Pokoknya nggak mau pendek umur. Paham kan maksudnya kan? Asli merek itu. Udah. Ditanyai macam-macam jawabannya pokok begini pendek umur, begini pendek umur. Saya jawab gini Beb, lawannya biar panjang umur. Mumet saya. Ya Allah, iki kok ujiane pendek umur, dawa umur. Manten anyar iki ya Allah. Manten baru. Akhirnya saya mau cepet-cepet pulang gitu ya. Ditahan paman saya, Vol, makan dulu. Dan Habib Alwinya juga nahan. Iya, makan dulu, jangan pulang dulu, makan dulu. Pulang pendek umur kamu. Wah, tuh. Ya siap Bib, siap. Nah, ternyata nih Habib mau ngobati saya. Makanya kamu kalau ketemu wali itu jangan prasangka buruk. Jangan mikir aneh-aneh. Itu obat buat saya yang kalau cari ke keliling kemanapun belum tentu dapat. Baca kitab mungkin 200 jilid ya belum tentu dapat. Waktu makan Habibnya ngomong begini, jadi manusia kok mikir panjang umur pendek umur, panjang umur pendek umur, panjang umur pendek umur. Jadi orang tuh nggak usah mikir panjang atau pendek. Jadi yang ridho sama Allah, dikasih panjang seneng, pendek seneng, gak usah kamu pikiri. Gelek ya Allah. Mahal betul nih ilmu ini. Nah kita kalau sudah ridho kan penak ya. Betul kan? Mau pendek ya siap, panjang ya siap. Nah kalau pendek nggak siap, mesti kan hidupnya penuh ketakutan. Nah, aku pendek ya nggak sempat nikah tadi itu. Bingung. Makanya kamu nggak usah bingung nanti sempat nikah atau nggak sempat nikah. Jawabannya adalah sempat nikah ridho, nggak sempat nikah juga ridho.
Rumah tangga bahagia ridho, rumah tangga nggak bahagia juga ridho. Sebab orang yang ridho pasti bahagia. Kenapa kita mesti bawa khurafat? Ana sendiri suka malu kalau mendengar ada seorang muda, tidak perlu saya sebutkan namanya, sedang mengajar umat begini di Jakarta, tiba-tiba apa dia katakan? Diam semua. Nabi sedang masuk. Diam semua, Nabi sedang masuk. Semua diam, umat seperti terhipnotis, diam. Setelah itu Nabi sudah jalan, Nabi kirim salam kepada Anda semua. Apa ini? Ini khurafat, minal makdzubat. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Andai kata pun benar, menurut sejarah para aulia, tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Apa di sini memamerkan? Mempertontonkan. Andai kata benar ada wali, yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para aulia tawadu. Mereka justru menutup, enggak menjadikan fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Saya dan Habib Umar Asy-Syadhili bukan tidak percaya karamah. Kita beriman ada mukjizat, ada karamah untuk aulia, ada mukjizat untuk anbiya. Tapi jangan lupa cerita mukjizat dan karamah ini sanadnya mesti jelas. Mukjizat Nabi saja kita periksa sanadnya betul atau tidak. Siapa perawinya? Karena kan nggak boleh kalau Nabi nggak ada satu kejadian yang dilakukan oleh Nabi kita ceritakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kemudian dia sampaikan satu hadis atas namaku berdusta, maka dia akan mengambil bagian tempatnya di api neraka. Jadi artinya mukjizat Nabi saja mesti kita periksa, mesti kita teliti, mesti kita lihat betul atau tidak itu terjadi. Bagaimana karamat-karamat para wali? Nah, jadi karamat para wali selama sanadnya betul, sanadnya kuat dari orang-orang terpercaya, kita beriman dengan adanya karamat. Tapi kalau karamat itu nggak jelas dari siapa yang bicara, juga nggak jelas bagaimana dia punya iman dan takwa, ini banyak khurafat makdzubat untuk menipu umat.